Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bima Yudhistira, Direktur Selios. Ya, Mas Bima, dengan kondisi yang ada saat ini, langkah mitigasi apakah juga perlu meningkatkan kolaborasi nih antar kementerian yang berbasis memang sektor keuangan yang ini akan menjadi salah satu leading nih untuk mengantisipasi gempuran-gempuran dari ekonomi global yang tengah menuju resesi. Silakan. Ya, sinergi ya, terutama antara Bank Indonesia, OJK, dengan Kementerian Keuangan. Memang dalam kondisi-kondisi penting, Hmm, kritis seperti saat ini menjadi satu urgensi. Ada memang protokol penanganan krisisnya, ada bail-in, ada oke. protokol untuk menyuntik permodalan bagi para pemilik usaha ya. Tapi yang lebih penting lagi memang sekarang ini moneter tidak hanya sekedar utak-atik tingkat suku bunga atau pengetatan GWM. Selain tadi tentunya variasi kebijakan seperti local currency settlement. Ya. Tapi dari sisi fiskal atau dari sisi APBN ini menjadi penting karena bagaimana nih APBN mempersiapkan subsidi satu, jaring pengaman sosialnya. Yang kedua adalah insentif bagi dunia usaha ini dimohon untuk dilanjutkan. Meskipun harus lebih selektif ke usaha-usaha yang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Contohnya paling gampang begini, ada kenaikan tarif listrik untuk golongan 3.500 VA. Iya. Tapi harus dipilih, tidak bisa dipukul rata, tapi harus dipilih. Pusat perbelanjaan itu masih butuh diskon tarif listrik, Hmm. karena nanti akan dibebankan kepada tinen. Nah, tinen ini nanti akan meneruskan biaya baru, apalagi kalau kenaikannya sampai 17%, ini nanti akan menyesuaikan tarif harga produknya, produk akhir di tingkat konsumen. Oke, Kan tidak semua tinen siap. Baru ada tinen yang baru buka kemarin misalnya, betul. karena selama ini ada pembatasan sosial ketat. Nah itu tolong tetap dibantu, meskipun dana kompensasi dari APBN ke PLN itu akan melonjak, tapi itu tetap dibutuhkan. Jadi memang harus lebih selektif sampai ke unit bisnis mana, KBLI mana, atau sektor mana secara spesifik yang tetap butuh diskon tarif listrik. Itu artinya APBN juga harus bermain di sini, karena kita melihat di kuartal pertama 2022, Ya, realisasi penyerapan dari APBN itu masih sangat rendah. Bahkan oke. belanja pemerintah itu di kuartal pertama kan mengalami penurunan pertumbuhan. Nah Hmm, ini yang mungkin harus menjadi catatan bahwa dalam kondisi seperti sekarang, belanja pemerintah jangan buru-buru roll over atau stimulus masa pandeminya buru-buru ditarik karena masih banyak yang membutuhkan. baik, tapi kan upaya untuk mengejar kita supaya tidak defisit APBN paling tidak sesuai dengan undang-undang sebelumnya ini apakah masih bisa berjalan bersamaan begitu dengan upaya-upaya tadi yang seperti Mas Bima sampaikan? Ya itu pertanyaan yang sangat bagus Mas Hmm, Pras, karena defisit 3% hmm. ingin ditekan, tapi di sisi yang lain ada perhelatan pemilu, jangan lupa nih, persiapannya sudah Oke. 2023 dan belanja persiapan pemilu itu juga tidak kecil. Hmm, Tapi pemilu oke lah itu prioritas ya, pesta demokrasi. Berarti artinya ada belanja subsidi yang membengkak, belanja pemilu. Nah oke. ini ada proyek-proyek yang menjadi proyek prioritas pemerintah seperti ibu kota negara. Hmm, Jadi mungkin harus ada adjustment, harus ada beberapa penyesuaian dari belanja pemerintah tadi, mana yang harus dikalahkan. Jadi tidak bisa semuanya berjalan bersamaan. Nah tinggal mana yang menurut misalnya Menteri Keuangan harus dikorbankan meskipun dampaknya tentu tidak menyenangkan secara politis ya atau tidak oke. populis. Itu yang mungkin harus dilakukan. Terutama di tahun-tahun yang orientasinya sekarang antara kebijakan fiskal Hmm, untuk penyelamatan ekonomi dengan kebijakan yang populis, ya, itu ya, ya. agak akan ada dilemanya. Baik, tadi realokasi dari anggaran misalnya untuk pemulihan ekonomi nasional, kemudian COVID-19 begitu, karena kita sudah mulai mereda begitu, apakah masih mencukupi untuk menangani tadi subsidi yang masih harus dilanjutkan, kemudian juga insentif-insentif yang diberikan untuk dunia usaha tadi, Mas Hmm. Bima? Ya, kalau dari sisi belanja tentu Hmm, utak-atik dilakukan pun ya mungkin hmm, ada beberapa keterbatasan. Karena belanja subsidi energi bisa bengkak sampai 500 triliun hmm, kalau harga minyak mentahnya bertahan di atas 100 US dollar per barel. oke, Maka kita bicara sisi satunya lagi, hmm, yaitu soal rasio pajak. Nah, ini oke, penerimaan pajak pun juga penting
karena sudah disahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Ya. harapannya ada upaya ekstra Hmm. kerjasama antar negara untuk pengungkapan wajib pajak, kemudian juga bagaimana sistem reformasi pajak NIK itu menjadi NPWP, ya. Jadi NPWP-nya dihilangkan, Ya. data kependudukan kita akan menjadi data tunggal Oke. pajak, itu harusnya bisa lebih efektif nanti untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Jadi kita Oke. ingin rasio pajaknya bisa meningkat di atas 10% kembali. Itu dia, itu menjadi salah satu mungkin penyanggah begitu ya untuk keuangan negara, karena kita tahu juga kemarin dari pengungkapan sukarela juga banyak pesertanya begitu, Mas Bima, dan kita sudah memutus mata rantai dari shortfall pajak kita. Semoga itu bisa menjadi buffer lah untuk keuangan negara sampai paling tidak akhir tahun 2022 ini, Mas Bima. Baik. Ya, Oke Mas Bima, ini mohon maaf waktu terbatas. Terima kasih banyak atas oke. waktu dan sharing yang Anda berikan begitu, terutama untuk pemirsa ID Eksternal. Semoga bisa menjadi salah satu pencerahan juga nih mengenai kondisi yang ada, resesi yang terjadi secara global dan nampaknya yang perlu diantisipasi di tanah air. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan Sama-sama, aktivitas Anda Mas Bas. kembali. Salam sehat Mas Bima. Salam sehat. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda karena di segmen berikutnya kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan kenaikan kembali kasus positif COVID-19 di tanah air. Sesaat lagi.